Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tahapan setting router untuk tahapan keduanya, yaitu yang pertama menghubungkan Ether 2 ke internet, yang keduanya adalah menghubungkan WLAN ke internet. So, kita langsung buka saja Winbox-nya. Kita lanjutkan yang minggu kemarin sampai terminal. Nah, sebenarnya menghubungkan Ether 2 atau WLAN ke internet itu mirip banget dengan bagaimana ketika kita akan ngapel ke rumah pacar kita. Apa saja tahapannya? Yang pertama, ketika akan mengapel ke pacar kita, tentunya kita harus tahu alamatnya. Oleh karena itu, kita buka ke bagian IP ini, lalu pilih address. Seperti yang saya bilang tadi, kita perlu mengetahui alamat pacar kita. Nah, kita tambahkan. Kita tanda plus di sini. Oke. Alamatnya berapa? Misalnya kita kasih 192.168 misalnya kita kasih 3 lah, 3.1 garis miring 24. Nah, dari 192.168.3.1 ini adalah IP kelas C, garis miring 24 itu adalah subnet masknya. Ya, harap diingat. Kita sudah mempelajari waktu kelas 11 terkait subnet mask, lalu interface-nya kita ganti ke Ether 2. Klik apply lalu. Nah, karena kita juga akan menghubungkan WLAN atau memberikan alamat WLAN-nya, maka kita bisa langsung saja copy dari yang ini. Oke, nah copy. Cuman address-nya agak dibedakan. Kalau tadi 3, misalnya kita ganti dengan 8. Tuh, interface-nya otomatis kita ganti karena interface-nya adalah WLAN 1. Nah, klik apply. Oke. Nah, sementara juga yang tadi, yang address untuk Ether 2 juga kita klik oke. Nah, ini langkah pertamanya. Kita harus mengetahui alamatnya. Gitu. Kalau di Winbox ini kita beri alamatnya untuk Ether 2 3.1 untuk WLAN 8.1. Nah, setelah kita mengetahui alamatnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya setelah tahu alamatnya, kita harus tahu rute menuju rumah pacar kita kalau kita mau ngapel kan. Nah, kalau di settingan router ini bagaimana? Yaitu dengan cara IP DHCP server. Kalau pada tadi Ether atau minggu sebelumnya ke Ether 1 itu DHCP client, ini DHCP client itu maksudnya bahwa sebagai klien router ini meminta agar settingan IP-nya secara DHCP atau secara otomatis. Nah, sementara untuk Ether 2 dan WLAN, karena mereka yang akan jadi pusatnya, maka mereka memberikan alamat IP secara otomatis. Dinamakannya DHCP server. Oke, kita masuk ke bagian DHCP server. Nah, di mana kita buat ke DHCP setup. Nah, DHCP setupnya untuk apa? Yang pertama tadi kita buat untuk Ether 2 dulu. Oke, kita buat untuk Ether 2. Lalu klik next. Nah, IP-nya, DHCP address space-nya 024, kita tidak usah ubah. Langsung lanjut gateway-nya. Gateway-nya ya otomatis 1, IP pertamanya. Lalu address to give out adalah alamat. Berapa rentangnya atau berapa sih klien yang akan kita berikan? Kalau normalnya yaitu dari nomor 2 sampai nomor 254. Ini sesuai dengan kebutuhan. Nanti kemungkinan klien yang akan terhubung ke Ether 2 ini jumlahnya berapa? Kalau kita hanya memerlukan sebanyak 100 klien, berarti dari 2 sampai 101. Tapi kalau misalnya kita tidak mau mengubahnya, artinya memerlukan 253 klien, berarti kita tidak perlu merubahnya. Langsung kita klik next. Nah, DNS server ini adalah biasanya gateway yang dari Ether 1. Nah, Ether 1 kan 100 titik berapa tadi?
124 kalau tidak salah. Nah, maka gateway-nya 1 kan. Tidak usah diubah DNS servernya. Nah, ini list time. List time ini maksudnya waktu aktifnya. Nah, waktu aktifnya itu untuk IP bergantinya berapa kali dalam waktunya. Nah, kalau misalnya yang pertama ini adalah 00. 00 ini maksudnya adalah yang bagian jamnya. Lalu yang bagian keduanya adalah menit, yang bagian ketiganya detik. Nah, kita setting aja misalnya untuk 3 hari agar IP DHCP-nya tidak mudah berganti. Nah, 3D. Kenapa huruf D? D itu artinya day, hari. Kalau kamu mau gantinya 3 minggu sekali, berarti minggu dalam bahasa Inggris adalah week, 3W. Kalau 3 tahun, berarti bahasa Inggrisnya tahun adalah year, 3Y. Nah, itu maksudnya. Kita lanjut, next. Oke. Nah, ini kita sudah mengetahui rutenya untuk Ether 2. Nah, kita juga perlu menyetingnya untuk WLAN-nya. DHCP setup. Nah, kita ganti dari Ether 2 ke WLAN. Nah, ini tinggal mengikuti saja seperti yang tadi. Next. Wah, 8024 sesuai. Gateway-nya sama sesuai. Rentangnya tadi terserah, saya bilang kalau tidak mau berubah ya udah langsung next saja. Nah, ini DNS servernya. DNS servernya sekali lagi adalah biasanya gateway dari servernya. Karena dari Ether 1 itu dapatnya 100, ya otomatis 101. Kita klik next saja. Nah, ini list time-nya sama dengan yang tadi, tidak usah diubah. Oke. Nah, berarti apa? Kita sudah mengetahui rute. Nah, ibaratnya Ether 2 atau WLAN itu ibarat kita punya 2 pacar gitu. Yang rute untuk ke pacar 1 si Ether 2 ini kemana? Ke WLAN itu rutenya kemana? Setelah kita mengetahui rutenya, apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, otomatis ketika sudah kita mengetahui rutenya, ketika sampai di rumah pacar, otomatis harus minta izin dong ke orang tuanya. Nah, makanya minta izinnya itu ada di mana? Di IP firewall. Nah, di mananya? Di bagian NAT atau Network Address Translation. Nah, di bagian NAT-nya kita tambahkan rules-nya dengan cara menekan tanda plus. Itu srcNAT chain-nya. Nah, ada apa saja sih di chain-nya itu? Ada DSTNAT, ada srcNAT. Kalau DSTNAT artinya destination. Jadi network address translation-nya untuk destination. Tapi kalau srcNAT berarti SRC singkatan dari source. Nah, Bapak juga pernah sering bilang bahwasanya kalau kalian pintar bahasa Inggris atau bahasa Inggris maka secara langsung mempermudah. Nah, Bapak juga pada awalnya belum tahu apa itu DSTNAT, tapi setelah membuka literatur, oh DST itu destination, itu tujuan. NAT-nya ke tempat tujuannya. Kalau SRC berarti source. Nah, seperti itu. Kita tulis source address-nya berapa? Itu. Kita tuliskan source address untuk untuk Ether 2. Berapa tadi? Asalnya 192.168.3.0/24. Apalagi yang diisi, yaitu out interface-nya. Nah, dari source-nya itu diarahkan kemana? Ke Ether 1, karena otomatis Ether 1 yang sudah terhubung ke internet. Itu ke Ether 1. Itu. Nah, apalagi yang diubah? Action-nya. Nah, ke bagian action, yaitu digantinya. Action ada banyak ini. Kita pilih masquerade. Kenapa pilih masquerade? Kenapa Pak tidak pilih accept atau kita tidak boleh RDS itu address list dan sebagainya yang ada atau redirect atau apapun itu? Nah, silahkan kalian cari. Kenapa sih NAT untuk settingan agar Ether 2 terhubung ke internet itu harus masquerade? Silahkan cari. Ini tugas selanjutnya dari Bapak. Kalau sudah selesai, kita klik apply. Nah, seperti Bapak bilang tadi, itu bahwa yang ingin dihubungkan ke internet itu tidak hanya Ether 2, tapi juga WLAN. Oleh karena itu, sama seperti pembelian
pemberian address tadi, kita copy saja agar kita tidak terlalu capek membuat rules-rulesnya lagi karena sama. Nah, hanya berbedanya apa? SRC address-nya diganti ke SRC address untuk WLAN, yaitu 192.168.80/24. Itu sama actionnya nih kalau tidak percaya. Tuh, Mas Kored. Lalu kita apply, kita klik OK, apply, kita klik OK. Itu. Nah, sudahkah terhubung ke internet? Sudah. Kalau tidak percaya, nah lihat di bawah ini. Nah, itu ya. Kalau tadi di bawah ini masih ada gambar bola dunia. Nah, sekarang sudah ada gambar komputer gini, artinya bahwa Ether 2-nya sudah terhubung ke internet. Bagaimana cara membuktikannya? Kita buka browser, lalu kita mulai browsing. Misalnya kita ketikkan dulu contoh. Klik. Oke, lihat. Ini berarti sudah bisa terhubung ke internet. Nah, untuk Ether 2-nya sudah terhubung ke internet. Bagaimana mengujikan ke wireless-nya? Apakah sudah terhubung ke internet atau belum? Nah, kita atau saya sudah menggunakan sebuah aplikasi AppPower untuk memperlihatkan. Kita perbesar. Oke. Kita lihat. Oh, internetnya ini masih bukan yang kita gunakan. Kita lihat. Oh, nama kemarin adalah Guru Ganteng. Kita konekkan ke Guru Ganteng. Oke, apakah sudah connect? Oke, sudah connect. Kita uji coba internetnya. Kita buka browsernya. Nah, kita tuliskan. Keyboard per Xiaomi sebentar. Contoh. Oke, kita internet. Nah, sudah bisa kan? Wirelessnya yang Guru Ganteng sesuai dengan wireless yang ada di sini namanya, SID-nya Guru Ganteng. Gitu. Oke? Baik. Artinya saat ini wireless atau WLAN-nya sudah terhubung ke internet, lalu Ether 2-nya juga sudah terhubung ke internet. Nah, diingat-ingat lagi ya tahapannya, sama seperti saat kalian ingin mengunjungi pacar kalian. Yang pertama, kalian harus tahu alamatnya. Artinya, kalian membuat alamat di IP address. Yang kedua, kalian harus tahu rutenya di IP DNS DHCP server. Yang terakhir adalah harus izin sama orang tuanya. IV firewall di bagian NAT. Nah, itulah tahapan-tahapannya ketika kalian ingin menghubungkan Ether 2 maupun WLAN ke internet. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak sudahi, dan untuk video ini Bapak sudahi. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan boleh tulis di kolom komentar video ini atau menghubungi Bapak secara pribadi melalui chat di WhatsApp. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita berjumpa di video yang selanjutnya. Bagaimana cara membypass alamat web atau misalnya memblokir alamat web menggunakan router dengan aplikasi Winbox. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ganteng.